Shalom Bapak Ibu, Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku seiman dimanapun kita berada, kembali dalam Remah Renungan Malam Hari. Sama-sama kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, di waktu ini kami menyiapkan hati diri kami. Kami memberikan waktu kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah waktu ini kami pergunakan dengan baik, kami boleh menggunakan seluruh indera kami dengan baik, sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu, mengerti maksud firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Injil Matius pasal 21 ayat 23 dan sampai dengan ayat yang ke-27. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberitahu jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bertanya dan silakan dijawab secara jujur di dalam hati masing-masing. Apakah Bapak Ibu, teman-teman semua pernah berbohong atau berpura-pura? Mulutnya ngomong seneng, ngomong berterima kasih, matur nuwun, tetapi di dalam hatinya meremehkan, halah mung koyok ngono wae. Pernahkah kita sebenarnya tidak suka, tetapi karena untuk menjaga supaya tetap harmonis, supaya tetap tentram, tetapi ngomongnya suka, berpura-pura baik-baik saja, tidak ada sebuah masalah gitu ya. Mungkin kalau dijawab dengan jujur, mungkin wah janjane itu tidak seneng dengan ini, dengan cara ngomongnya, dengan tutur katanya, tetapi kita tidak memiliki keberanian untuk menyampaikannya. Mungkin kita pernah berpura-pura atau pernah berbohong. Nah, perikop yang kita baca pada saat ini itu kan menceritakan tentang bagaimana
para tua-tua Yahudi, para imam itu berdebat dengan Yesus. Perdebatan tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala ini dimulai ketika Tuhan Yesus itu membersihkan bait Allah. Mungkin Bapak Ibu bisa membacanya di ayat yang ke-15 saya bacakan ya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Nah, perdebatan antara imam-imam, antara tua-tua Yahudi dengan Yesus yang mempertanyakan dengan kuasa manakah ia berani mengobrak-abrik bait Allah. Dia berani mengutuk pohon ara, dia berani membuat mukjizat-mukjizat yang lain. Pertanyaan para imam ini dan tua-tua bangsa Yahudi ini bukan karena mereka ingin mengetahui atau ingin belajar, ingin mengenal Tuhan Yesus secara mendalam, tetapi sejatinya para imam dan tua-tua Yahudi ini diawali dengan rasa jengkel di dalam hatinya. Dia merasa jengkel dengan apa yang dilakukan Yesus dan bermaksud untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi karena rasa jengkelnya ini, karena rasa iri hatinya ini, maka muncullah pertanyaan, dengan kuasa manakah engkau melakukan semua itu? Lalu yang menjadi menarik adalah Yesus menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan. Ya, aku akan menjawab, nek kamu itu mau menjawab apa yang aku tanyakan. Yohanes kuwi sapa? Dengan kuasa mana ia melakukan semua itu? Ini adalah pertanyaan yang juga susah untuk dijawab oleh para imam dan tua-tua Yahudi. Nyatanya untuk menjatuhkan Yesus bukan hal yang mudah. Sejatinya kalau kita lihat, para imam dan tua-tua Yahudi ini mengakui bahwa Yohanes itu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan kuasa surgawi. Para imam dan tua-tua Yahudi ini seperti orang kebanyakan mengakui bahwa Yohanes ini adalah seorang nabi. Tetapi karena gengsinya tidak mau kalah dengan Yesus, maka para imam ini berpura-pura tidak tahu. Para tua-tua Yahudi ini berpura-pura tidak tahu bahwa Yohanes itu melakukan pekerjaan itu dengan kuasa surgawi atau kuasa manusia. Tetapi dengan jelas dikatakan bahwa mereka tahu, tetapi mereka tidak mau kalah dari perdebatan dengan Yesus, maka menjawab tidak tahu. Nah, inilah sikap kepura-kepuraan atau apus-apus yang mungkin juga sering kita lakukan. Kerap kali kita menyangkal, kerap kali kita tidak mengakui kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin dalam waktu-waktu khusus kita begitu kuat menyangkal bahwa Tuhan itu tidak hadir, Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak menyapa. Mungkin di saat ini juga ada yang mengatakan, wah ini pandemi, ini adalah bentuk hukuman atas manusia yang serakah, merusak alam, manusia yang tidak taat kepada Allah, manusia yang dan sebagainya, karena perbuatan-perbuatan buruk manusia, karena dosa manusia, Allah menghukum dengan pandemi, dengan kita merasakan bahwa Allah tidak hadir. Nah, ketika kita bersikap berpura-pura tidak mengakui kehadiran Allah, keagungan Allah, sejatinya bukan Allah yang menderita, bukan Allah yang dirugikan, tetapi kita sendirilah yang akan rugi. Kita yang akan kehilangan banyak hal baik. Kenapa demikian? Ketika kita berpura-pura, ketika kita tidak mengakui kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan kita, pertama-tama kita akan merasa bahwa penderitaan, sakit, apapun yang kita alami, kesedihan yang kita alami, bebannya akan berlipat kali ganda, akan berlipat-lipat. Kenapa demikian? Saya mengatakan demikian ketika kita menolak bahwa sebenarnya Allah itu hadir,
tetapi kita tidak mau mengakuinya, ketika kita menampik kehadiran Allah, pertama-tama kita akan menjadi orang yang hidup dalam keputusasaan. Karena kita menghindari sebuah kenyataan. Dan kita akan terus-menerus hidup dalam kebohongan, hidup dalam kepura-puraan. Dan yang paling mengenaskan adalah ketika kita hidup dalam kepura-puraan, ketidakjujuran, kita akan semakin jauh daripada Tuhan Allah kita. Semakin kita berpura-pura, semakin kita hidup tidak jujur, maka semakin kita akan kehilangan hal baik yang Tuhan Allah sediakan bagi kita. Kita akan tidak menemukan jawaban yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Belajar dari para imam, para tua-tua Yahudi, Yesus memiliki jawaban yang sudah tersedia jika ia mau berkata jujur. Nah, saat ini mungkin di tengah setiap pergumulan yang kita alami, Tuhan itu sudah memiliki jawaban. Tuhan itu sudah memiliki jalan keluar yang itu sebentar lagi mungkin kita ketahui. Yang mungkin itu sebentar lagi akan Tuhan nyatakan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, sudahkah kita hidup dengan jujur? Sudahkah kita hidup dengan benar-benar mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber hidup kita, sehingga kita benar-benar siap untuk mendengar jawaban dari Tuhan atas setiap peristiwa kehidupan kita yang mungkin selama ini kita tunggu jawabannya. Kalau mungkin hingga saat ini kita belum mendengar jawaban dari Tuhan, mungkin perlu kita pertanyakan. Mungkin kita sih ya yang hidupnya belum jujur di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menyimpan kebenaran atas setiap peristiwa kehidupan kita. Tuhan mendidik kita supaya hidup kita jujur, supaya hidup kita menjadi pribadi yang terbuka dengan Allah. Semangat untuk kita semua, mari belajar untuk hidup jujur di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, manusia yang kerap kali berdusta. Bibir lidah kami yang tak bertulang, membuat kami seolah bertindak, berkata seperti manusia yang tidak memiliki iman. Kerap kali bibir dan lidah kami mengucapkan perkara yang baik, tetapi hati kami menyimpan yang jahat. Kerap kali pikiran kami merencanakan hal-hal yang buruk. Ya Tuhan, ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, mungkin kami melakukan banyak kesalahan. Dan kami melakukan kesalahan lagi ketika kami tidak mampu dan tidak mau mengakui setiap kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Kami tidak mau berlaku, bersikap, dan hidup yang jujur seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga di tengah kehidupan kami merasakan hidup yang begitu berat karena kesalahan kami sendiri, karena ketertutupan kami, karena ketidakterbukaan hidup kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah kami hidup dengan baik dan jujur, sehingga kami boleh memiliki hubungan relasi yang baik dengan Engkau. Sehingga rahasia-rahasia yang Engkau siapkan untuk kehidupan kami, boleh kami terima ketika kami sudah siap untuk mendengarkannya. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah kami, mampukanlah kami untuk senantiasa hidup jujur, hidup baik dan berkenan di mata-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Demikian perjumpaan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dalam setiap pergumulan kita. Mari belajar untuk hidup dengan jujur. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.